Selamat pagi dan shalom untuk seluruh jemaat GMI Kanan Medan Selatan. Pada hari ini Selasa 28 Juli 2026 kita akan mendengarkan renungan pagi firman Tuhan. Sebelum itu kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh ajaib dan Engkau selalu mengasihi kami. Terima kasih untuk penyertaan, perlindungan, kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Dan hari ini kami juga akan mendengar renungan pagi firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengarahkan, yang menuntun kami, membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami dan berikan kami kekuatan untuk dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan tertulis di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membaca ayatnya yang ke-10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Tema kita yaitu sumber kekuatan yang tak terbatas. Jemaat yang diberkati Tuhan, pernahkah kita merasa sangat lelah? Bukan hanya lelah secara fisik setelah bekerja seharian, tetapi lelah secara mental, emosi, dan bahkan rohani. Kita sering menghadapi tekanan hidup yang bertubi-tubi. Contohnya masalah keluarga, beban finansial, tekanan pekerjaan, bahkan kesehatan kita pun terganggu, hingga pergumulan iman yang berat, dan seterusnya. Saat menghadapi semua itu, reaksi pertama kita sebagai manusia biasanya adalah mengandalkan kekuatan sendiri. Kita berpikir dengan strategi kita, dengan tabungan kita, atau dengan jaringan koneksi kita, supaya masalah yang kita hadapi bisa beres semua. Namun, sadar atau tidak sadar, kekuatan manusia itu ada batasnya. Ibarat baterai ponsel, makin dipaksakan bekerja keras, dayanya akan semakin cepat habis hingga akhirnya mati total. Rasul Paulus memahami betul keterbatasan manusia. Oleh karena itu, sebelum ia menjelaskan tentang perlengkapan senjata Allah di ayat-ayat berikutnya, di sini ia memberikan satu fondasi yang sangat penting di ayat yang ke-10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Di sini ada 2 poin penting yang bisa kita renungkan, yaitu 1, menyadari keterbatasan diri. Kita dituntut di dalam kerendahan hati. Mengandalkan Tuhan dimulai ketika kita berani jujur dan berkata kepadanya, Tuhan, aku tidak sanggup lagi jika harus berjalan sendiri. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kedewasaan rohani. Kita berhenti mengandalkan kehebatan diri sendiri. Disitulah kita memberi ruang bagi kuasa Allah untuk bekerja. 2, terhubung dengan sumber kekuatan sejati. Kata tanda kutip di dalam Tuhan mengisyaratkan sebuah hubungan yang melekat. Kita tidak bisa mendapatkan kekuatannya jika kita menjauh darinya. Sama seperti alat elektronik yang harus terus dicolok ke sumber listrik agar bisa berfungsi.
hidup kita pun harus terus terhubung dengan Tuhan melalui doa, firman, dan penyerahan diri yang intim setiap hari. Kuasanya tidak pernah habis dan tidak pernah kekurangan daya untuk menopang kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun yang sedang membuat kita merasa lelah, cemas, ataupun takut saat ini, dengarkanlah ajakan Tuhan. Kita tidak diminta untuk menjadi pahlawan yang kuat sendirian. Kita hanya diminta untuk datang dan melekat kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Ketika dunia menuntut kita untuk selalu kuat, Tuhan Yesus menawarkan kekuatannya yang sempurna untuk menyempurnakan segala kelemahan kita. Mari kita jalani hari ini dan kedepannya dengan iman bahwa bersama dengan Tuhan Yesus kita pasti memandangi kemenangan yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang mengingatkan kami hari ini. Kami mengaku bahwa sering sekali kami lelah karena mencoba menyelesaikan segala sesuatu dengan kekuatan kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan. Hari ini kami mau menyerahkan seluruh beban, kekhawatiran, dan pergumulan kami di dalam tangan-Mu. Penuhilah kami dengan kekuatan kuasa-Mu, agar kami mampu melangkah dengan tegap menghadapi setiap tantangan hidup ini. Kami mau berdoa juga untuk kehidupan kami ini. Kami serahkan Tuhan, biarlah Engkau sajalah yang menuntun kami dan mengarahkan kami, supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan anak-anak kami, dimanapun mereka berada. Engkau dampingi mereka, Engkau kuatkan mereka, berikan kesehatan. Jika mereka sakit, sembuhkan. Engkau lawat mereka Tuhan. Biarlah mereka sukses di dalam masa depannya. Kami serahkan orang tua kami dan seluruh jemaat-Mu di dalam lanjut usia, dalam keterbatasan tubuh jasmani mereka. Engkau lawat, Engkau mampukan mereka, sembuhkan mereka ya Tuhan, dan pulihkan. Biarlah mereka boleh bersuka cita di dalam pengharapan di dalam nama-Mu, yaitu Yesus. Biarlah mereka boleh merasakan damai sejahtera-Mu. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu yang di dalam kelemahan tubuh jasmani mereka. Mereka tidak berdaya Tuhan, tetapi kami mempunyai Allah yang kuat, Allah yang selalu peduli, yang memperhatikan kami semua, secara khusus jemaat-Mu yang di dalam kelemahan tubuh jasmani. Pulihkan kesehatannya, berikan sukacita, berikan pengharapan yang sungguh-sungguh mereka akan dapatkan dari Tuhan. Dan biarlah Bapa, Engkau mendampingi mereka. Kami serahkan Inang Opung Kevin Tauru kepadamu, Inang Naswa, dan semua jemaat-Mu yang pada hari ini belum bisa kami sebut nama mereka satu persatu, tetapi Engkau lawat mereka dengan kekuatan dan kuasa-Mu. Berikan kesehatan. Kami pun sangat bersuka cita untuk ulang tahun kelahiran jemaat-Mu, yaitu Cindy Lita Diantra Dolok Saribu yang genap usianya 9 tahun, dan juga Amang Marudut Harapan Manurung yang genap usianya 42 tahun. Kau berikan kesehatan, panjang umur, kesuksesan dalam segala bidang kehidupan mereka. Yang masih sekolah, Engkau berikan hikmat dan Engkau berikan pendampingan khusus baginya
dan berikan cita-cita yang sukses di kemudian hari. Begitu juga yang sudah menikah, Engkau berkati keluarganya, berkati kehidupan dan pekerjaannya. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ini kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.